Salam sejahtera, saya Panca Parolian S. dari STT Inti Bandung. Selamat datang dalam seri pembelajaran kitab Perjanjian Lama yang kali ini akan fokus pada narasi-narasi teologis dalam kitab Keluaran, dan hari ini kita masuk ke dalam pelajaran penting dengan judul Makna Penebusan berdasarkan kitab Keluaran. Bahan utama yang digunakan untuk pembelajaran kali ini diambil dari buku The Mission of God, Unlocking the Bible's Grand Narrative, yang salah satu babnya membahas secara komprehensif mengenai narasi penebusan dalam kitab Keluaran. Saya akan memulai dengan pertanyaan, mengapa pemahaman mengenai makna penebusan dari Tuhan berdasarkan kitab Keluaran ini sangat penting? Pertama, karena tema penebusan muncul secara konsisten dalam Alkitab, menunjukkan bahwa ini merupakan bagian yang sangat penting. Kedua, kata penebusan muncul pertama kali dalam kitab Keluaran, sehingga kajian mengenai makna penebusan dalam kitab Keluaran menjadi perspektif yang penting. Dan ketiga, kitab Keluaran memberikan makna yang komprehensif dengan tidak fokus hanya pada dimensi spiritual saja, sehingga dapat menjadi landasan yang lengkap untuk memahami secara keseluruhan terkait agenda penebusan Tuhan dalam Alkitab. Kata kerja tebus muncul dalam Keluaran 15 ayat 13 yang berbunyi, "Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus." Konteks dari ayat ini adalah Musa dan bangsa Israel merayakan pembebasan bangsa Israel dari pasukan Firaun. Dengan demikian Tuhan telah menebus mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Kata kerja Ibrani dalam teks tersebut adalah Gaal, dan terjemahan dalam bahasa Inggris to redeem. Dan ketika seseorang menjadi subjek dari kata kerja ini, maka dituliskan sebagai Goel, seorang penebus. Kedua kata itu dapat dipahami dalam beberapa aspek. Aspek pertama, yakni secara politik. Secara politik orang Israel di Mesir awalnya datang sebagai pengungsi, yang di dalam Keluaran pasal pertama dijelaskan oleh karena pergantian kepemimpinan di Mesir mengakibatkan perubahan kebijakan terhadap mereka. Keluaran 1 menggambarkan ketidakadilan secara politik dari penguasa yang menyelewengkan kekuasaannya. Dengan demikian, makna penebusan secara politik berarti Tuhan membebaskan Israel dari ketidakadilan politik. Aspek kedua yakni ekonomi. Di dalam Keluaran 1 juga ditunjukkan bahwa bangsa Israel dijadikan budak, tidak memiliki tanah, dan tenaga mereka dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi suatu bangsa yang menindas mereka. Tuhan sebagai pembebas Israel berjanji untuk membebaskan mereka dari perbudakan, sehingga memulihkan kelangsungan ekonomi mereka. Aspek ketiga yakni sosial. Di dalam Keluaran 1 digambarkan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh Mesir sampai pada upaya pembunuhan terhadap bayi laki-laki umat Israel. Agenda penebusan Tuhan meliputi juga aspek sosial ini, karena sebagai penebus, Tuhan memelihara keadilan sosial bagi masyarakat Israel. Aspek keempat yakni rohani. Dimensi rohani dari Keluaran adalah bahwa Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa tujuannya dalam seluruh proses itu mengarah kepada pengetahuan, layanan, dan penyembahan kepada Tuhan. Lalu, apa implikasi dari 4 pemahaman di atas? Pertama, narasi dalam kitab Keluaran menegaskan bahwa Tuhan melihat dan mendengar suara penderitaan manusia di bawah penindasan. Implikasi yang kedua adalah Tuhan didorong oleh niatnya sendiri yang dinyatakan untuk memberkati bangsa-bangsa dan memenuhi perjanjiannya dengan Abraham. Sehingga kedua hal itu menjadi tema utama yang secara konsisten muncul dalam tema Perjanjian Lama. Pertanyaan untuk didiskusikan lebih lanjut. 1. Bagaimana mengaitkan makna penebusan berdasarkan kitab Keluaran ke dalam konteks permasalahan masa kini menyangkut dimensi politik, sosial, ekonomi, dan spiritual? 2. Apa posisi Anda jika pemahaman ini dikaitkan dengan teologi misi? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.